Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Oke, kita balik lagi ke segmen review barang-barang audio. Tapi sebelumnya hari ini gue nggak nge-review tentang TWS dulu ya. Ya, karena kita belum ada TWS baru lagi yang mau di-review. So, kita beralih dulu ke yang lebih gede, yaitu headphone. Ini dia barangnya. Jadi ini adalah headphone dari merek Lenovo dengan seri ThinkPlus G70. Jadi buat yang belum tahu, Lenovo itu melebarkan sayap mereka dengan menjual berbagai macam produk kayak handphone, laptop, dan aksesoris kayak keyboard, TWS, dan lain-lain. Kalau ThinkPad itu lini produk laptopnya mereka, dan kalau ThinkPlus itu untuk lini produk mereka yang menjual berbagai macam aksesoris. Kayak yang udah gue bilang tadi di awal. Setahu gue itu, koreksi kalau gue salah. Sebenarnya ada headphone dari merek Lenovo juga yang 6-7 bulan lalu itu sempet rame di TikTok, yaitu Lenovo TH10. Banyak yang bilang kalau misalnya harganya itu murah tapi kualitas audionya itu bagus. Tapi gue nggak nge-review headphone tersebut ya, karena yang gue review ini adalah seri yang lain dengan perbedaan sekitar 10 ribuan. Apakah Lenovo ThinkPlus G70 ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi nyari headphone Bluetooth di bawah 200 ribu? So nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja masuk ke video reviewnya. Pertama kita coba bahas dari boxnya. Tampilan boxnya sendiri, dia punya desain yang simple, full warna hitam beserta aksen warna merah dengan teks berwarna putih. Cuman yang gue kaget waktu barang ini sampai, boxnya ini peot-peot ya. Dan ada salah satu bagian yang kayak robek bolong gitu. Di bagian depan atas terdapat gambar produknya, mereknya, lalu ada tulisan ThinkPlus dan bahasa Cina yang kalau gua translate malah jadi headset gaming Lenovo. Padahal headphone ini nggak ada kesan-kesan gamingnya. Ya gua nggak 100% percaya sama Google Translate sih. Di bagian belakang ini kosong, di bagian kanan kiri depan nggak terlalu penting. Lalu di bagian sini terdapat spesifikasi dari headphone-nya yang full bahasa Cina. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di tabel yang satu ini. Di dalam kardusnya udah pasti kita dapat headphone-nya, bungkus headphone, user manual, kabel USB Type-C, dan satu kabel aux. Tapi untuk kedua kabel ini sih menurut gua agak kurang ya, karena tipis banget coy. Headphone ini dibeli Pak Iqbal dengan harga 169.000 di Tokopedia. Nama tokonya itu ThinkPlus Lenovo. Tapi gue nggak tahu ini official store-nya mereka atau bukan. Tapi harusnya sih ya, belum dapet centang ungunya aja. Headphone Lenovo G70 ini tersedia dengan dua pilihan warna. Ada warna hitam dan putih. Dan kalau mau nambah 20.000 bisa dapet tas headphone-nya. Lenovo G70 ini bisa connect dengan dua mode ya, mode wireless Bluetooth 5.1 dan mode wireless kabel. Untuk cara Bluetooth-nya ya gampang aja, tekan lama di bagian tombol tengah atau multifunction button, lalu setelah lampu indikatornya nyala, tinggal buka aja Bluetooth dan hubungkan ke Lenovo ThinkPlus G70. Di sini gue ngetes delay atau latency-nya pakai buat main game, buat dengerin musik, buat nonton film, dan coba nonton video-video tes di YouTube. Dan hasilnya, buat gue sih delay-nya nggak terlalu berpengaruh. Di bawah 1 detik lah, sekitar 0,30 ms. Which is itu udah kayak nggak ada delay sama sekali sih. Untuk desainnya dia simple aja. Nggak ada kesan-kesan gamingnya. Ya cocok lah buat dipakai di segala tempat. Finishingnya hitam matte di seluruh bagian. Mulai dari headband, ini dia terbuat dari bahan plastik dan ditambah busa pada sisi dalamnya. Walaupun busanya ini nggak terlalu tebal ya. Secara grip, powernya itu cukup pas. Nggak terlalu longgar dan nggak terlalu neken ke kepala. Untuk ketinggian headphone-nya juga bisa kita adjust di bagian kanan kiri. Ini bisa kita naikin sampai dengan 8 step. Untuk bagian cupnya, dia menggunakan tipe oval berbahan plastik dengan aksen tekstur di bagian luar. Di bagian kanan kiri luarnya ada logo Lenovo dan ThinkPlus, dan untuk di bagian dalam ada penunjuk driver sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk semua tombol-tombolnya itu ada di bagian kanan ya. Ada volume up, volume down, MF button, USB Type-C buat ngecharge, slot kabel aux, dan lampu indikatornya. Masuk ke bagian dalam ear cup, ini udah ada bantalan telinganya yang dilapisi bahan kulit sintetis. Yang menurut gua kalau misalnya bahan kulit sintetis itu kalau lama-kelamaan dipakai bakal keringetan dan harus sering-sering dilap. Sayangnya fitting di telinga gue, ear cup-nya ini kurang nyaman. Kayak ada sisa bagian telinga gua yang masih belum masuk ke
ear cup-nya. Oh ya, untuk ear cup-nya ini dia bisa dilipat-lipat kayak begini ya. Tapi kenapa ini nggak sekalian dibikin muter 360 derajat ya? Soalnya kan biasanya beberapa orang kalau pakai headphone itu langsung ditaruh kayak begini. Nah, sedangkan ear cup-nya ini cuma bisa diputer ke depan, nggak bisa ke belakang. Itu sih yang bikin gue heran, kenapa nggak sekalian dibikin muter aja gitu, kan enak. Lenovo G70 ini memiliki sound karakter yang bisa gue bilang cocok buat kalian yang suka nonton podcast ataupun film-film atau video-video yang isinya itu obrolan-obrolan. Suaranya itu clear, enak banget buat didengerinnya. Treble-nya ini juga cukup tinggi, jadi suaranya ini agak menggelegar kalau buat nonton film. Tapi kalau buat dengerin musik, menurut gue sih ini cenderung ke vokalnya ya. Untuk instrumen kayak gitar dan lain-lain, itu cenderung agak kurang kedengeran. Buat bassnya juga kurang berasa dan mesti di-adjust lagi di software. Buat baterainya, ini menurut gue udah awet, pakai banget. Gue pakai headphone-nya seharian kurang lebih 12 jam, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Buat gue kerja, buat gue dengerin lagu, dan buat gue nonton film, itu tersisa 20%-an. Lenovo sih ada ngeklaim kalau misalnya baterainya ini tahan sampai 15 jam, kalau misalnya volumenya itu diatur ke 50% aja. Untuk waktu pengisiannya sih kurang lebih 3 jam ya, dari baterai lowbat sampai dengan baterai full. Untuk kelebihan dari Lenovo ThinkPlus G70 ini, yang pertama bentuknya ini simple dan compact, cocok buat dibawa kemana aja. Yang kedua, enak buat dengerin podcast dan nonton film, which is alasan kedua ini mendukung juga alasan gue yang pertama tadi, cocok dibawa kemana-mana. Contohnya lagi jalan-jalan keluar terus bawa headphone Lenovo ini buat nonton film, cocok kan? Yang ketiga, baterainya ini tahan lama. Udah cocok banget sih 3 alasan ini buat bawa headphone-nya ke mana-mana. Untuk kekurangannya, yang pertama itu kulit sintetisnya, yang kalau misalnya dipakai lama-lama itu bisa bikin keringetan dan bisa bikin gak nyaman. Yang kedua, fitting di telinga itu kurang masuk semua buat yang ukuran telinganya itu gede. Yang ketiga, sekaligus yang paling ngeselin, kalau misalnya kita colokin kabel aux, tombol-tombol di samping ini jadi nggak berfungsi. Dari volume up, volume down, bahkan sampai multifunction buttonnya ini nggak berfungsi. Semuanya nggak bisa dipakai. Ini sayang banget sih. Kesimpulannya, menurut gue di harga 169.000, menurut gue dengan harga 169.000 itu kita bisa dapetin headphone yang seru buat nonton film dan udah siap dibawa kemana-mana aja. Cuman ada sedikit aja catatan yang bikin gue jadi kurang srek sama headphone ini. Nah, buat kalian yang mau beli, linknya udah gue cantumin di deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gue Reza pamit. Bye.